berikutnya yang sudah masuk, yaitu oh iya, ada salam nih dari Mas Dedi Rismawanto 07. Assalamualaikum. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin beserta kru. Dari Masjid Al Channel Ki mau tanya, bedanya kitab Raja Sulaiman 123 apa katanya Ki? Dan kalau mau belajar ilmu yang Ki bagus miliki itu, menurut Ki bagus harus belajar kitab yang mana dulu katanya? Mohon penjelasannya Ki. Dari channel. Oke, salam sejahtera buat Masjid Al Channel ya. Jadi ini bedanya kitab Raja Sulaiman yang pertama, jilid pertama, jilid yang kedua, dan jilid yang ketiga itu apa ya? Nah, jadi bedanya yang pertama ini Bapak ya memang masih dasar ya, memang masih dasar. Kalau orang sekolah itu masih sekolah TK ya, atau SD ya kan seperti itu. Jadi diantara yang pertama bentengan badan, benteng goib, benteng keselamatan ya. Yang kedua, kalau andaikan ilmu itu ilmu mediumisasi. Awas jangan dianggap ilmu mediumisasi itu udah tingkatan, iya udah tingkatan kuliah, jangan ya. Nah, itu semua yang namanya ilmu mediumisasi itu kalau kita di sini menganggapnya itu ilmu masih sekolah TK ya, masih TK, itu masih main-main ya, masih suka main-main ya, masih suka kumpulingan, guling-guling ya. Seperti itu. Nah, jadi lebih canggih lagi lah, jangan seperti itu. Sedikit lebih canggih lagi, naikkan sedikit ya. Nah, main-mainnya ini ya, dari sekolah TK ke SMP ya, main-mainnya seperti itu ya. Nah, terus ada lagi yang namanya ilmu meradar goib, ada lagi ilmu tarik pusaka ya. Seperti itu diantaranya untuk pembahasan kitab yang pertama ya. Nah, terus untuk yang kedua, untuk pembedanya yang kedua, memang di situ juga ada benteng goib ya. Nah, terus juga benteng yang jilid yang kedua ini kita bekali dengan senjata perang ya, Bapak ya, senjata perang secara goib maksudnya ya. Ada benda pusaka yang namanya keris, ada yang namanya cambuk api ya, cambuk kilat ya, atau cambuk petir ya. Ada lagi yang namanya senjata trisula ya, ada lagi yang namanya ini senjata tombak ya. Nah, seperti itu. Ada lagi yang namanya pedang ya, pedang Nur Ilahi ya. Nah, itu semua aura Bapak ya, bukan asli ya, bukan asli, itu aura, ilmu itu ya, ilmu ya. Jadi bukan benda berupa benda, bukan. Itu untuk senjata perang ya, senjata perang goib seperti itu. Ada lagi yang namanya pecah raga, ada lagi yang namanya raga sukma ya, ada lagi cara untuk memaksa ya, memaksa sukma untuk kembali ke tubuh orang yang memang sukmanya dipenjara di alam goib ya, oleh jin-jin fasik ya, seperti itu. Ada lagi lebur saketi ya. Nah, sama dengan lebur sukma juga sama seperti itu. Nah, terus ada lagi pukulan jarak jauh kan. Ada lagi penyembuhannya lebih ekstrim, jari petir ya. Nah, diantaranya itu ya untuk yang kedua. Ada lagi penarikan benda pusaka tanpa asmasir ya, langsung babat habis keluar ya, langsung keluar pakainya, pakai jilid yang kedua ya, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini kita lagi lagi dibuat ini ya, lagi dibuat oleh orang saya. Nah, diantaranya di dalamnya semua perilmuan yang lebih tinggi lagi ya, diantaranya yang lebih tinggi lagi, lebih insya Allah barokah lagi seperti itu tingkatannya. Memang kalau yang namanya ilmu ya berputar-putarnya ya di situ-situ juga kan ya, berputar-putarnya seperti itu. Nah, jadi untuk menarik petunjuk goib, untuk menundukkan para jin-jin kan ya. Nah, terus juga ada lagi untuk lari cepat dan lain sebagainya lah gitu. Jadi untuk yang ketiga ini lebih ekstrim lagi ya, dan lebih manfaat lagi ya. Ada surat Yasin juga untuk penyembuhan secara goib ya. Ada penarikan juga yang lebih ekstrim lagi, selain dari tingkat yang pertama dan tingkat yang kedua, adanya di tingkat yang ketiga ya. Nah, mewujudkan harta-harta terpendam dan lain sebagainya juga itu memang ada metode dan ada pembelajarannya ya. Kalau orang yang tahu-tahu datang ke saya bawa tas koper
Ya, nah di dalamnya konon katanya ada sekian miliar, suruh saya wujudin, ya saya nggak mau seperti itu ya, karena biasanya hal tersebut itu bohong ya. Nah terkecuali, nah kita belajar ya, belajar. Contoh ini Bapak Wiralodra ya, belajar ke saya, nah, bertahap, saya ajarin semua. Nah kemudian udah sampai pada tahapnya untuk mewujudkan yang namanya emas ataupun berlian. Nah kemudian saya praktekkan ya, saya praktekkan, coba begini Bapak caranya, amalannya juga amalan ini yang dijalankan, coba jalankan dulu, wujudkan. Nah itu baru saya bisa ngomong ya, kalau untuk narik benda-benda harta karun dan lain sebagainya memang ada pembelajarannya ya. Nah saya mau untuk disuruh mempelajari dan mewujudkannya. Tapi kalau orang tahu-tahu langsung datang langsung meminta diwujudin, saya nggak mau ya. Karena biasanya kalau dari orang lain itu bohong, apalagi dari dukun lain ataupun dari paranormal lain, biasanya bohong. Orang tersebut bahkan sudah membuang uangnya sebegitu banyaknya kan ya, tanpa berwujud ya, tanpa berwujud yang diinginkan ya. Tahu-tahu semua dibawa ya, kopernya ataupun lokasinya atau tempatnya juga ya. Nah, apalagi uangnya masih pada nempel ya. satu pot ya, nah, seperti itu, satu peti minta langsung diwujudin, saya nggak mau karena beresiko sekali ya. Harus lebih jeli, lebih teliti lagi tentang hal harta karun dan harta-harta terpendam ya. Nah, makanya saya nggak mau, di peraturan juga ada ya, suruh pulang aja, mending ke orang lain aja ya, seperti itu ya, seperti itu insya Allah.